disuruh ibu ke sini, ujar Hena. Iya, Abah, Rini, Hena datang ke sini karena saya yang suruh. Meski sudah jadi mantan, tapi kita harus tetap menjaga silaturahmi, bukan? Jadi ibu lebih mementingkan mantan menantu daripada menantu ibu sendiri, ucap Abah memotong ucapan ibu. Tidak, Abah, bukan seperti itu. Tentu Rini menjadi yang utama, tapi ibu mengabaikan Rini yang tidak ada di rumahnya. Ibu pun tidak berinisiatif untuk mencari tahu kemana Rini pergi. Padahal ibu juga tahu kalau ini rumah Rini, rumah putri saya yang saya bangun sebelum dia masuk dalam kehidupan Rini, ujar Abah dengan menunjuk wajah Mas Andri. Abah, jangan menyalahkan kami, apalagi menyalahkan Andri. Salahkan anak Abah sendiri. Kenapa dia keluar rumah tidak pamit sama suami? Harusnya Rini izin dulu pada suaminya jika ia hendak pergi, bukan main pergi saja. Bagaimana anakku akan minta izin jika dia pergi dengan membawa luka batin? Luka yang sudah kalian torehkan pada anakku, ujar Abah dengan suara meninggi. Rin, apa yang sudah kamu katakan pada Abah hingga ia marah seperti itu pada kami? Mas Andri bertanya padaku. Aku hanya menggeleng tanpa mengeluarkan kata. Jujur, aku sangat takut dan kaget melihat Abah marah-marah. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat Abah semarah ini. Semuanya telah Rini katakan padaku, ujar Abah dengan rahang mengeras. Tentang kamu yang selama ini masih berhubungan dengan mantan istrimu. Tentang kamu yang selama ini selalu memberikan uang pada mantan istrimu. Dan tentang kamu yang telah berzina di rumah ini dengan mantan istrimu. Dengan tubuh yang gemetar menahan amarah, suara Abah menggelegar memekikkan telinga siapa saja yang ada di sini. Abah, tenang, kataku mengusap lengannya. Abah duduk, ia mengusap wajah seraya beristighfar. Dan satu lagi, Rini datang ke rumahku karena dia kelaparan. Bayangkan, coba ibu pikir. Abah menunjuk pelipisnya dengan jari telunjuk. Orang tua mana yang tidak akan marah jika anaknya pulang dengan membawa perut kosong? Dia bilang lapar, belum makan dari rumahnya sendiri. Karena apa? Karena makanan di rumahnya habis tidak tersisa sedikit pun. Padahal dia yang masak. Kini Abah menunjukku. Ibu tertunduk, wajahnya terlihat kesal saat Abah mengungkit tentang makanan. Begitupun dengan Mas Andri. Harga dirinya sebagai suami pasti terinjak mendengar aku pulang untuk meminta makan. Maaf Abah, ini hanyalah salah paham. Ini masalah kecil yang sebenarnya bisa kami selesaikan sendiri. Mengenai makanan, itu memang kami yang menghabiskan. Dan sebagian, maaf, kami bawa ke rumah Hena. Bagai ada ribuan jarum menancap di ulu hatiku. Sakitnya jangan ditanya, karena sudah sangat. Bayangkan saja, aku yang masak, aku yang mengeluarkan uang untuk membeli lauk, tapi ternyata hasil dari jerih payahku mereka suguhkan pada wanita mantan istri suamiku. Tapi, Abah, itu semua karena kita ingin menjenguk ibunya Hena yang tengah sakit. Karena kita tidak membawa apa-apa dari Jawa. Jadi kita bawa yang ada di rumah saja buat tangan. Maaf, sekali lagi maaf, ujar ibu dengan segera. Ia menangkupkan kedua tangan di dada. Abah mengusap wajahnya yang sudah merah padam. Ia hendak kembali berucap, tapi aku mengusap bahunya dan berbisik di telinganya. Hari ini gak apa-apa, Bah. Sudah, jangan diperpanjangi lagi. Rini hanya ingin pergi, kataku.
Abah mengangguk paham. Ia pun menyuruhku untuk segera berkemas. Ibu dan Mas Andri terus meyakinkan Abah bahwa mereka tidak salah. Mereka dan aku hanyalah salah paham, katanya, padahal sudah jelas mereka salah, tapi tidak mau mengalah. Saat mereka melakukan pembelaan, aku memilih untuk masuk ke kamarku, mengemasi pakaian yang akan aku bawa. Tadinya, aku akan membawa sedikit pakaian saja. Tapi setelah melihat ada Hena di sini, akhirnya aku memutuskan untuk membawa semua pakaianku. Aku tidak mau nantinya Hena akan memakai baju-bajuku saat aku tidak ada di sini. Karena bukan tidak mungkin kalau dia akan sering datang ke sini, apalagi jika ibu masih ada di rumahku. 2 koper pakaian sudah aku bereskan. Sebenarnya masih ada banyak bajuku di dalam lemari, tapi sudah tidak pernah aku pakai. Yang menurutku tidak layak pakai, tidak aku bawa. Saat aku keluar, Abah sama ibu dan Mas Andri masih berdebat. Aku tahu, mereka pasti menyangkal apa yang Abah tuduhkan pada mereka. Aku keluar bukan untuk menghampiri mereka, tapi untuk pergi ke dapur dan kamar mandi. Aku mengambil bubuk cabai kemasan dan membawanya ke kamar mandi. Ya Allah, maafkan aku yang jahat dan jahil ini, kataku, seraya membuka tutup botol sabun muka yang biasa aku pakai. Aku menuangkan setengah bubuk cabai ke dalam botol tersebut, menguceknya perlahan, lalu menutupnya kembali. Kenapa aku melakukan ini? Karena ingin membuat wajah wanita itu kepanasan. Jika dia sudah berada di sini, pasti dia pun akan memakai barang-barang yang ada di rumah ini, termasuk alat mandiku. Aku tidak ikhlas kalau dia memakai barang milikku dengan seenaknya, ujarku lagi. Bukan hanya sabun muka, aku pun memasukkan bubuk cabai ke sabun pembersih Miss V yang ada di dalam kamar mandi. Jarang aku pakai, hingga isinya masih banyak. Mungkin di antara 3 wanita itu ada yang mau mencobanya. Andri, saya ambil kembali putri saya yang pernah kamu minta. Saya tidak ridho dia hidup dalam kurungan kamu yang membuatnya terluka. Saya besarkan dia dengan penuh kasih sayang, tapi malah kamu sakiti dengan sesuka hati. Aku tertegun mendengar Abah memintaku kembali pada suamiku. Aku berjalan semakin mendekat, berdiri di belakang Abah yang tengah duduk di sofa. Saya tidak mau berpisah dengan Rini, Bah. Saya sangat menyayangi Rini. Biarkan saya tetap menjadi suami Arini. Saya janji tidak akan melakukan kesalahan lagi, juga akan lebih mementingkan istri di atas segalanya. Aku tersenyum miring mendengar kata bualan dari mulut bau Mas Andri. Sekarang dia bisa bicara seperti itu, tapi nanti pasti akan berulah lagi. Rin, maafkan aku ya. Kamu mau makan, tetap tinggal di sini dan jadi istriku. Kini Mas Andri berkata dengan melihat ke arahku. Namun gelengan kepalaku membuat dia mengembuskan nafas kasar. Arini, mungkin kamu butuh menenangkan diri. Silahkan, jika Arini mau menginap di rumah Abah untuk sementara waktu. Nanti kalau Arini mau kembali bisa minta jemput sama Andri. Timpal ibu membuatku menggeleng untuk yang kedua kalinya. Akhirnya suasana menjadi hening. Mereka tidak lagi bicara setelah mendapatkan penolakan dariku. Semua orang diam tanpa suara. Hanya ada detak jarum jam yang kini terdengar di telinga. Bingung ingin mengatakan apa. Aku pun mengajak Abah untuk pergi dari rumah ini. Rumah yang Abah bangun khusus untukku. Lucu sekali mereka yang numpang, tapi aku yang harus keluar. Tidak apa, hanya untuk sementara sampai semuanya benar-benar selesai.
Ingat, Andri, segera kosongkan rumah ini. Karena ini rumah Arini, pungkas Abah memberi peringatan. Rin, aku tidak menanggapi, memilih keluar dari rumah. Rini, kamu serius ingin bercerai dariku? Tanya Mas Andri yang tidak sama sekali aku tanggapi. Aku yang sedikit lagi sampai di samping motor Abah, membalikkan badan dan berdiri tepat di depan suamiku itu. Jangan terus bertanya tentang perpisahan denganku, Mas. Sekali aku bilang pisah, kita akan pisah. Silakan nikmati lagi hidup indahmu dengan wanita itu. Tunjukku pada Hena yang tersenyum miring padaku. Kamu terlalu angkuh jadi wanita, Rin. Jangan karena kamu anak orang kaya, kamu menganggapku tidak bisa apa-apa tanpamu. Lihat saja nanti, aku bahkan bisa jauh lebih kaya darimu. Dengan wajah yang memerah, Mas Andri berucap dengan penuh penekanan. Aku hanya menanggapi mengangkat sebelah bibir. Terlalu banyak waktu yang aku buang jika terus meladeni orang-orang seperti dia. Buktikan, kataku, seraya mengambil kunci motor yang sedari tadi ia pegang. Hampir saja aku melupakan barangku itu. Tapi untungnya mataku bisa menyadari kalau di tangan Mas Andri ada kunci motor Maticku. Abah, Rini pakai motor ini saja, kataku, dengan mengangkat koper dan menyimpannya di depan. Untuk koper yang satunya lagi, aku simpan di motor Abah. Aku mengendarai motor di depan, disusul Abah yang mengawalku dari belakang. Seperti orang yang bebas dari penjara. Hatiku merasa lebih lega saat aku sudah menceritakan semuanya pada Abah. Apalagi saat Abah mendukung keputusanku, aku lebih bersemangat untuk melewati kerikil kehidupan ini. Ayo Rin, Abah bantu, ucap Abah seraya mengambil koper. Sekarang kita sudah sampai di rumah Abah. Rumah yang menjadi saksi di mana lahirnya seorang bayi perempuan yang menjadi pelengkap sebuah keluarga. Kata Abah, kehadiranku sangat diharapkan di tengah-tengah Abah dan Ambu. Namun sayangnya kelahiranku harus merenggut nyawa wanita lain, yaitu Ambu. Ia meninggal dunia setelah beberapa saat aku lahir. Jangankan untuk menyusuiku, melihatku pun Ambu tidak sempat. Jika teringat cerita Abah tentang aku dan Ambu, aku yang selalu ingin menangis betapa hebatnya perjuangan wanita itu untuk kehidupanku. Aku dan Abah masuk ke dalam rumah. Aku membawa koper ke dalam kamar yang waktu dulu menjadi kamarku. Kulihat sekeliling ruangan tidak ada yang berubah, masih sama seperti terakhir aku tinggalkan. Neng, sebenarnya kamar ini belum Abah bersihkan. Mungkin masih banyak debu. Besoklah akan Abah bersihkan. Kalau mau, kamu tidurnya di kamar apa saja, ujar Abah seraya menyimpan koper di dekat ranjang. Gak apa-apa, Bah. Rini tidur di sini saja. Abah mengangguk. Aku pun duduk di pinggir ranjang seraya mengambil ponsel yang sedari tadi aku simpan di saku celana. Saat akan menghidupkan layar ponsel, tiba-tiba bruk. Astagfirullahaladzim. Abah. Bersambung.